Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih banyak sudah klik konten ini dan jangan ragu untuk mendengarkan sampai habis ya. Sekarang kita ada di segmen Asma Fit Podcast, di mana kami akan memberikan informasi-informasi bermanfaat seputar asma. Tubuh kita ini kan gak bisa bicara ya. Jadi ketika terjadi sesuatu dia menunjukkan gejala saja. Nah, bagi penderita asma, gejala yang ditunjukkan biasanya seperti sesak nafas dan juga nafasnya berbunyi atau mengi. Tapi agar mendapat penanganan yang tepat, sebaiknya kita memeriksakan diri ke dokter ketika mendapati gejala-gejala tersebut. Karena hanya dokter yang dapat memberi diagnosa secara valid. Gimana sih cara dokter memeriksanya? Selain bertanya hal-hal seputar asma, dokter akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik seperti melihat area bagian hidung, tenggorokan, juga saluran pernafasan atas kita. Lalu mendeteksi bunyi nafas pasien dengan stetoskop dan melihat kondisi kulit pasien untuk mendeteksi kondisi alergi seperti eksim dan lain-lainnya. Nah, untuk memvalidasi hasil pemeriksaan, dokter akan memeriksa fungsi paru-paru pasien dengan beberapa tes. Yang pertama adalah tes spirometri. Di sini dokter akan meminta pasien untuk menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya secepat mungkin ke sebuah alat semacam masker pernafasan gitu yang sudah dipasang di wajah pasien. Hal ini dilakukan untuk mengukur kinerja paru-paru berdasarkan volume udara dan jumlah total udara yang dihembuskan pasiennya. Yang kedua adalah Peak Flow Meter Test atau PFM. Tes ini digunakan untuk mengukur kecepatan udara dari paru-paru dalam sekali hembusan nafas. Yang ketiga ada yang namanya tes provokasi saluran nafas. Nah, di dalam tes ini pasien akan diminta untuk menghirup zat yang dapat memicu asma seperti histamin ataupun metakolin. Meskipun dapat memastikan diagnosis, tes ini sangat beresiko memicu serangan asma sehingga hanya boleh dilakukan dalam pengawasan profesional saja ya. Tes yang keempat adalah uji oksida nitrat. Nah, tes ini nih dilakukan untuk mengukur kadar oksida nitrat yang dihembuskan saat kita bernafas. Jika hasil tes menunjukkan kadar yang tinggi, dapat diduga saluran pernafasan pasien mengalami pembengkakan. Jika diperlukan juga, dokter akan melakukan beberapa tes lanjutan yang meliputi tes alergi untuk mendeteksi adanya alergi yang mungkin menyebabkan asma karena setiap survivor berbeda-beda ya alergennya. Yang kedua juga ada pemindaian seperti foto ronsen untuk mendeteksi penyakit yang bisa memicu gangguan pernafasan lainnya jika memang bukan asma. Lalu ada tes eosinofil dalam dahak untuk mendeteksi keberadaan salah satu sel darah putih dalam air liur dan dahak yang dikeluarkan saat terbatuk. Ada juga tes provokatif dengan olahraga atau paparan udara dingin untuk mengukur sumbatan pada saluran pernafasan kita sebelum dan setelah melakukan aktivitas fisik yang berat atau menghirup udara dingin tersebut. Yang terakhir biasanya juga ada tes gas dan difusi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan darah dalam menyerap oksigen dan gas lain dari proses pernafasan dengan mengukur kadar gas yang dihembuskan saat bernafas. Nah, kalau kamu memang mendapat diagnosa sebagai penderita asma, jangan sedih. Walau ini memang bukan hal yang kamu inginkan, tapi kamu gak sendirian kok. Asma Fit siap survive bareng kamu. Udah ribuan survivor yang berjuang bareng Asma Fit sampai asmanya hilang. Kamu mau jadi salah satunya? Klik link di description ya. Terima kasih sudah mendengarkan Asma Fit Podcast. Jangan ragu untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya ya, agar Anda tidak melewatkan informasi menarik lainnya seputar asma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.